Saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena saya diisukan mulut saya kena kanker, mulut saya bau, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya yang mengingatkan pada netizen Kristen, katanya jangan marah kalau dia dikatakan bahwasanya mulutnya terkena kanker dan badannya bau, mulutnya bau. Dan dia mengingatkannya, jangan marah, katanya. Siapa pula yang mau marah kan gitu? Yang ada pada geli tertawa kan itu. Dan dia juga mengatakan bahwasanya dia adalah sumber keributan. Memang ya. Oh, dan ini apa ya? Kalau ngomong mungkin tidak dipikir terlebih dahulu mungkin ya. Jadi setiap ucapannya tuh bikin kita tertawa kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank netizen ini lewat Facebook yang meminta kepada saya agar menyampaikan dan menjelaskan, karena dia bilang bahwa saya ini adalah guru agama Islam waktu itu. Mungkin dia mau juga membuktikan bahwa saya ini bisa atau tidak, karena di channel-channel mereka saya ini yang nggak bisa ngaji. Wallazi ahsanat farjaha fanafakhatna fiha min ruhina waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Oh gitu. Wa banaha ayatan lil alamin. Sahih. Nah, saudara-saudara, karena dikuatkan juga oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Nah ini, dengarkan ini saudara-saudara muslim ini, jangan asal ikut-ikutan ngomong begitu tanpa pengertian. Al-Quran sendiri yang mengatakannya bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Milik Yahudi. Al-Maidah ayat 21, ya qaumi khudul arda al-muqaddasah alladhi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Susah sekali bacanya. Fatam kalibu khosirin. Oh gitu. Mana dulu mengenemu dan mengenum. Jangan ketawa Pak, sadar ya kan. Itu namanya gila dan bego, sudah. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim
Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena kemurahan Tuhan. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Ya biarinlah. Saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena saya diisukan mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau. Ya terserah saya. Bau kek. Itu kan urusan saya. Yang penting jangan kamu yang bau. Itu. Kenapa sih ribut masalah itu? Ya tapi sekali lagi saudara-saudara, saya ini sumber keributan mereka. Itu namanya gila dan bego, saudara. Demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana Saifuddin Ibrahim Setai Udin ya. Ini setiap kalimat-kalimatnya, setiap ucapan-ucapannya itu bikin kita tertawa gitu ya. Yang bikin kita aneh dan lucu itu karena apa ya? Setiap dia berkata-kata mungkin tidak dipikir terlebih dahulu ya, spontan gitu, sehingga jauh dari akal warasnya gitu ya. Dan yang aneh kaum muslimin ya, entah mengapa orang-orang Kristen ini ya masih ada aja yang menjadikan Saifuddin Ibrahim ini seorang pengkhotbah bagi mereka, dan entah mengapa orang-orang Kristen ini juga masih banyak yang percaya dengan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini. Jadi disinilah letaknya ya, perbedaan ketika seorang Kristen masuk Islam selalu menyampaikan segala sesuatu apa yang ada di dalam keimanannya itu penuh dengan hikmah ya, penuh dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang membuat orang itu cerdas, membuat orang itu bangga, membuat orang itu semakin tebal keimanannya ya. Tapi berbeda ketika orang yang tadinya konon katanya Muslim terus jadi Kristen gitu ya. Itu kalau dia membuat kesaksian atau membuat khutbah-khutbah ya, itu tidak ada lain tiada bukan pasti tentang bagaimana bidadari, wah terus teroris lah segala macamnya. Terus setelah itu berkisah tentang mimpi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mimpi ketemu Tuhan sesembahan orang Kristen ya, mimpi ketemu Yesus konon katanya. Padahal mereka sendiri tidak tahu wajah Yesus itu seperti apa ya. Karena tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini ya, manusia Kristen di muka bumi ini tidak ada seorang pun ya yang pernah melihat wajah Yesus. Jangankan orang Kristen pada era modern saat ini ya, bahkan pendiri Kristen sekalipun yakni Paulus itu dalam seumur hidupnya tidak pernah sekalipun menjumpai Yesus ya secara langsung, tidak pernah, dan tidak pernah bertemu dalam seumur hidupnya. Nah, padahal ya Paulus ini adalah orang yang hidup sezaman dengan Yesus ya. Ketika Yesus itu berdakwah pada kaumnya yakni Bani Israel ya, itu dikejar-kejar, menurut Bible ya, itu dikejar-kejar, bahkan murid-murid Yesus itu semua dibunuhnya ya, dibantai oleh Paulus ini. Nah, terus Paulus ini ya hanya jumpa pada murid-muridnya saja itu. Tapi dengan Yesus sendiri tidak pernah sekalipun dia berjumpa gitu. Nah, yang lucunya lagi di sini bahwasanya Paulus itu ketika melakukan perjalanan ke Damsik itu dia berkata seperti ini. Katanya dihadang oleh cahaya terang, dihadang. Terus dia matanya buta, jatuh tersungkur, dan dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, ini kan lucu kalimat ini ya. Ini di Kisah Para Rasul ini. Nah, kalau seandainya Paulus ini berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, ini
boleh jadilah ya, masuk akal, kalimatnya nyambung. Namun di sini Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, lalu Yesus pun menjawab, Salus, aku adalah Yesus yang telah yang pernah kamu aniaya, gitu. Kamu aniaya. Nah, di sini Yesus itu katanya pernah dianiaya oleh Salus ya atau Paulus ini. Padahal dalam seumur hidupnya ya tidak pernah mereka tuh berjumpa, bertatap muka tidak pernah gitu. Nah, dan yang lucunya lagi, kok orang Kristen ya, orang Kristen dengan PD-nya, apalagi yang katanya murtadin itu, dan jangankan tidak hanya murtadin, orang Kristen sendiri ya, kadang-kadang mengaku mereka adalah seorang murtadin, padahal bukan, padahal memang Kristen dari semenjak lahir, tapi pura-pura menjadi seorang murtadin, lalu mereka membuat kesaksian melihat Yesus nempel di tembok dapur dengan mata memerah, ada nengok Yesus itu menjadi supir angkut, ada menengok Yesus itu menjadi supir bus, terus ada yang menengok Yesus itu berjalan-jalan di hutan. Itu kesaksiannya tuh lucu-lucu mereka. Terus ada yang mengatakan bahwasanya Yesus itu nempel di langit-langit rumah, di plafon gitu. Itu kesaksian mereka. Jadi semuanya tidak ada yang masuk akal. Terus ada yang katanya berjumpa, bermimpi, itu Yesus itu menunjukkan tangannya, gitu ya, dengan tangan berlubang. Nah, ini masa iya ada Tuhan tangannya berlubang, Tuhan berbentuk manusia, lalu tangannya berlubang. Nah, dan yang anehnya lagi, orang Kristen ini tidak terima kalau dikata mereka ini menyembah manusia, sementara Yesus ini juga diyakini oleh orang Kristen itu adalah seorang manusia, firman yang menjadi manusia katanya. Itu kalau orang Tritunggal, firman menjadi manusia. Namun berbeda lagi dengan orang Wanes ya. Wanes ini Kristen juga, Kristen Wanes namanya ya, sekte lain. Nah, bahasanya Tuhan telah menjelma menjadi manusia. Jadi yang mana yang benar? Karena mereka dua-duanya merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Nah, itu merujuk ke sana. Padahal yang menjadi otoritas di dalam Bible itu ya adalah Yesus. Nah, namun Yohanes 1 ayat 1 ini bukan perkataan Yesus, itu entah perkataan siapa, itu hanya perkataan Plato ya, filsafat dari Platonis itu. Nah, namun inilah menjadi ayat rujukan, ayat penguat bagi orang Kristen bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia menurut Wanes, namun berbeda dengan Tritunggal atau Trinity ini ya, 2 dalam 1, 1 dalam 3 itu ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1 itu ya, mengatakan bahwasanya firman telah menjadi manusia. Jadi mana yang benar gitu ya? Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dikata Tuhan mereka 3, mereka juga tidak terima, mereka marah. Nah, ini yang bikin kita aneh, kita lucu gitu ya. Nah, terus orang-orang yang hidup zaman dengan Yesus saja seperti Paulus ini yang menciptakan agama Kristen saja tidak pernah nengok wajah Yesus itu seperti apa. Lah kok ini orang-orang yang hidup 2000 tahun lebih setelah Yesus tidak ada, mereka dengan PD-nya mengatakan pernah jumpa dengan Yesus, itu kan tidak masuk akal, gitu ya. Semuanya bohong, semuanya dusta. Itulah kesaksian mereka. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi